Shalom anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Nah, mari kita lihat tabel hewan beserta alat geraknya berikut. Di sini kita sudah menggolongkan hewan mulai dari ikan, amfibi, reptilia, burung, mamalia, dan serangga. Nah, yang pertama kita lihat ikan. Ikan memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor. Nah, ini fungsinya untuk berenang. Lalu, amfibi menggunakan kaki untuk berjalan, melompat, dan berenang. Berikutnya ada reptilia. Reptilia memiliki alat gerak berupa kaki, itu contohnya pada buaya, otot perut, contohnya ular, dan juga kaki dayung pada penyu. Nah, ini semua digunakan untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Berikut yang keempat ada burung. Burung memiliki sayap dan juga kaki yang digunakan untuk berjalan, berlari, terbang, dan juga berenang. Yang kelima ada mamalia. Mamalia memiliki alat gerak berupa kaki, sirip, pada paus, dan juga lumba-lumba. Nah, di sini Miss Nana ingatkan lagi ya, bahwa paus dan lumba-lumba itu tergolong mamalia. Nah, ini semua digunakan oleh hewan ini untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Yang terakhir ada serangga. Serangga menggunakan alat gerak berupa kaki lompat, seperti kalian lihat pada belalang dan juga jangkrik. Nah, ada juga yang menggunakan sayap, seperti pada kupu-kupu dan capung. Nah, serangga menggunakan alat gerak ini untuk berjalan, melompat, dan terbang. Nanti berikutnya Miss Nana akan jelaskan tentang apa itu amfibi, reptilia, mamalia, serangga. Kalian pasti dari tadi dijelaskan tapi masih bertanya-tanya. Nah, berikut kita akan lihat ya satu persatu. Nah, mari kita lihat jenis-jenis atau golongan hewan tadi. Kalau ikan, Miss Nana tidak perlu jelaskan lagi karena Miss Nana yakin semua anak-anak sudah pernah melihat ikan. Bahkan ada yang makan juga ikan kan setiap hari, atau ada yang tidak pernah makan ikan. Ya, berikut Miss Nana mau jelaskan saja amfibi. Pasti dari tadi semua kebingungan, amfibi itu apa? Nah, amfibi merupakan berudu yang bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Nah, seperti katak dewasa yang hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Jadi singkatnya, amfibi ini adalah hewan yang mampu hidup di dua alam, yaitu di darat dan juga di air. Nah, itu ya, semoga semua bisa paham. Nah, berikutnya kita akan lihat tentang reptilia. Pasti dari tadi kalian bertanya, golongan hewan reptilia itu adalah hewan seperti apa? Nah, kalian bisa lihat reptilia merupakan beberapa hewan yang bergerak melata, yaitu menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak, berpindah tempat. Contohnya ular. Lalu, beberapa hewan reptilia yang bergerak dengan kaki yang kuat, contohnya komodo. Ya, nanti kita lihat lagi tentang mamalia. Nah, anak-anak, berikutnya ada mamalia. Kalian pasti tadi bingung ya, mamalia itu apa? Mamalia itu hewan yang bisa menyusui. Nah, berikut adalah contoh-contoh hewan yang termaksud mamalia. Nah, tadi Miss Nana sudah tekankan bahwa paus dan lumba-lumba itu termaksud dalam golongan mamalia. Kalian bisa lihat pada gambar berupa alat gerak mereka masing-masing ya. Yang penting anak-anak memahami mamalia itu jenis hewan seperti apa, yaitu hewan yang menyusui. Nah, yang terakhir kita lihat ada serangga.
Serangga itu apa? Serangga memiliki 6 kaki. Nah, beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya kupu-kupu dan juga capung. Ada juga beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Seperti kalian lihat, ada gambar belalang. Ini menggunakan kakinya untuk berjalan dan juga melompat. Nah, anak-anak, berikutnya kita lihat alat gerak pada hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu apa? Hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya, kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Lalu berikut hewan invertebrata. Hewan invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya pada siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Nah, anak-anak, berikut kita harus lihat alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, pertama-tama kalian harus tahu dulu perbedaan antara hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata. Nah, di tabel ini sudah dijelaskan perbedaan dari kedua golongan hewan vertebrata dan juga invertebrata. Nah, kalau vertebrata memiliki tulang belakang, maka invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Berikutnya, pada hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Sedangkan pada invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Berikutnya lagi, pada hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Sedangkan pada invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Berikut kita lihat bahwa pada hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Sedangkan pada invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Contoh hewan vertebrata itu adalah ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sedangkan contoh hewan invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya cacing, serangga, dan hewan lunak. Nah, itu saja penjelasan hari ini tentang IPA. Semoga anak-anak semua dapat memahami dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.